kelas AKP 5B, saya akan mempresentasikan materi auditing yang berjudul Perencanaan Audit dan Prosedur Analisis. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama, perencanaan audit. Standar audit yang berlaku umum mengenai pekerjaan lapangan. Yang pertama, mengharuskan dilakukan perencanaan yang memadai. Auditor harus melakukan perencanaan kerja yang memadai dan harus melakukan pengawasan secara seksama terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh para asistennya. Audit melakukan perencanaan tugas. Yang pertama, auditor mampu mendapatkan cukup bukti yang memadai sesuai dengan kondisinya. Yang kedua, untuk menjaga supaya biaya tetap terjangkau. Yang ketiga, mencegah kesalahpahaman klien. Risiko audit yang dapat diterima. Yang pertama, seberapa besar keyakinan auditor dalam menerima kemungkinan adanya salah paham dalam laporan keuangan setelah pengauditan keuangan selesai dilaksanakan dengan opini wajar tanpa pengecualian. Telah diterbitkan, risiko 0 adalah kepastian absolut, sedangkan 100% adalah ketidakpastian absolut. Risiko bawaan atau inherent risk. Seberapa besar keyakinan auditor atas kemungkinan salah saji material dalam saldo akun sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal. Penerimaan klien. KAP memiliki tanggung jawab hukum dan profesional, maka hal tersebut mengharuskan selektif dalam memilih klien, seperti klien harus mempunyai integritas, klien harus mematuhi aturan KAP yang dianjurkan, dan imbalan jasa audit yang layak untuk diterima oleh auditor. Sebelum penerimaan klien baru, KAP harus menyelidiki calon klien yang baru dengan melihat posisi calon klien dalam komunitas bisnis, stabilitas keuangan, dan hubungan dengan KAP sebelumnya. Menyusun strategi audit. Dalam menyusun strategi pengauditan, auditor harus mempertimbangkan faktor seperti alokasi klien, pusat, dan anak cabang perusahaan, dan pengendalian internal klien sebelumnya dalam menyusun pendekatan awal pengauditan. Keuntungan dalam penyusunan strategi adalah dapat menentukan sumber yang diperlukan dalam kontrak kerja, penugasan dalam kontrak kerja, dan biaya dalam kegiatan pengauditan. Memilih staf untuk kontrak kerja menurut standar umum audit harus dilakukan oleh orang yang memiliki pelatihan teknis yang memadai dan keahlian sebagai seorang auditor. Mengevaluasi kebutuhan akan para ahli dari pihak luar telah diatur melalui PSAK 39 SA 336 memuat ketentuan untuk memilih ahli dan menelaah pekerjaan mereka. Memahami bisnis dan industri klien. Auditor harus mendapatkan pemahaman yang memadai atas entitas dan lingkungan, termasuk pengendalian internal, untuk menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan, baik disebabkan karena kesalahan atau kecurangan, dan audit yang lebih lanjut. Beberapa faktor prosedur audit yang lebih lanjut: pemahaman atas bisnis atau industri klien. Yang pertama, teknologi informasi antar klien perusahaan, pelanggan, dan pemasok. Yang kedua, perluasan usaha secara global. Yang ketiga, teknologi informasi dalam mempengaruhi pengendalian internal, kualitas, dan ketetapan informasi keuangan. Yang keempat, sumber daya manusia dan aset tak berwujud dalam peningkatan kompleksitas akuntansi. Yang kelima, pemahaman auditor lebih baik terhadap bisnis dan industri klien dalam memberikan jasa. Industri dan lingkungan eksternal. Terdapat 3 alasan dalam mendapatkan pemahaman baik atas industri klien dan lingkungan eksternal. Yang pertama, risiko industri dapat mempengaruhi penilaian auditor atas bisnis klien dan risiko audit yang dapat diterima. Yang kedua, risiko bawaan umum atas semua klien dalam beberapa industri tertentu. Yang ketiga, industri yang memiliki ketentuan akuntansi yang khusus. Melakukan prosedur analitis awal. Auditor melakukan prosedur analisis awal agar dapat memahami lebih baik bisnis klien dalam menilai risiko bisnis klien. Prosedur yang digunakan adalah membandingkan rasio klien dengan industri atau kompetitor yang menjadi acuan dalam memberikan indikasi kinerja
perusahaan dalam pengujian pengungkapan perubahan yang tidak biasa dalam rasio perbandingan dengan tahun sebelumnya atau rata-rata industri. 5 jenis prosedur analitis. Prosedur analitis merupakan bukti audit yang sangat bergantung pada pengembangan ekspektasi auditor terhadap saldo akun atau rasio seharusnya, tanpa mempertimbangkan jenis prosedur analitis yang digunakan. Dalam setiap kasus auditor, membandingkan data klien dengan yang pertama, data industri, yang kedua, data yang sama di periode sebelumnya, yang ketiga, hasil ekspektasi yang ditentukan oleh klien, yang keempat, hasil ekspektasi yang ditentukan oleh auditor, yang kelima, ekspektasi hasil dengan menggunakan data non-keuangan. Prosedur analitis. Prosedur analitis yang dapat dilakukan pada setiap fase selama penugasan kerja langsung. Yang pertama, prosedur analitis diperlukan dalam fase perencanaan untuk membantu menentukan sifat, keluasan, dan waktu dalam prosedur pengauditan. Yang kedua, prosedur analitis dikerjakan selama fase pengujian audit sebagai pengujian substantif untuk mendukung saldo akun. Yang ketiga, prosedur analitis yang diperlukan selama fase penyelesaian audit. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.